Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menangkap burung balam, balamnya jatuh ke atas talam. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum makan malam. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Hatinya sehat? Pikirannya sehat? Perasaannya sehat? Kantongnya sehat? Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Semua yang hadir malam ini mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya malam ini sebelah kanan diapit oleh Bapak Wali Kota Balikpapan Dr. Rahmat Mas'ud. Sebelah kiri saya Bapak Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Rudi Mas'ud. Kata Bapak Rudi, silakan Bang. Abang yang ngasih kata sambutan. Kata Bapak Rahmat, silakan Pak Gubernur. Dan saya berada di tengah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi posisi saya malam ini memang sulit. Kesulitan yang kedua, Ustadz Das'ad Latif tadi ngomong, hati-hati Bapak Gubernur, hati-hati Bapak Wali Kota, di samping kalian ada kontraktor. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tahun 2017 saya ke Makassar. Sampai di Makassar saya berjumpa dengan seorang ustadz bernama Dr. Das'ad Latif. Beliau menasehati saya, mengajarkan saya, Ustadz Abdul Somad, kalau kau lihat ada orang berkumpul, maka ceramahlah. Ada masanya nanti kau mau ceramah, orang sudah tidak mau mendengar. Sejak itulah saya mengamalkan nasihat beliau. Asal nampak saya orang berkumpul, saya ceramah. Walaupun bukan jadwal saya. Asal nampak orang berkumpul, ceramahlah. Karena mengumpulkan orang itu susah. Man 'allamani harfan, siapa yang mengajarkan saya ilmu walaupun satu huruf, sirtu abdan lahu, maka saya tidak menjadi muridnya, tapi saya menjadi hamba sayanya. Jadi Ustadz Das'ad ini bukan hanya sebagai guru kita, tapi juga kita ini sebagai hamba sahayanya, karena sudah mengajarkan ilmu kepada kita. Kita doakan beliau panjang umur, sehat badan, istiqomah dan Islam, dan setia dengan satu istri. Kuat sekali, amin mereka. Kenapa Ustadz doakan begitu? Karena beliau lelaki penuh pesona. Mana drone tadi? Kenapa hilang? Pas giliran saya, drone pun jatuh. Iman dengan Islam, bedanya kalau iman dengan Islam, Islam itu kelihatan. Kalau iman, KTP, nama Abdul Somad, tempat tanggal lahir, rahasia, jenis kelamin, laki-laki, alamat, pas agama, iman atau Islam? Iman. Sholat, kelihatan. Puasa, kelihatan. Zakat, kelihatan. Haji, apalagi. Store 2025, berangkat 2045. Tiap tahun selamatan.
2044 meninggal. Kelihatan, nampak oleh mata. Tapi kalau iman, dia ada di dalam. Iman ini pasangannya takwa. Apa beda iman dengan takwa? Ini drone-nya sudah muncul. Yang punya handphone ada flashnya, bisa dihidupkan. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Perasaan kita dengan grup hadroh ini belum pernah latihan ya. Tapi memang kalau sudah soulmate itu sejiwa memang. Masya Allah, tabarakallah. Mohon maaf adik-adik grup hadroh, saya boleh nanya? Boleh. Ini asli polisi? Alhamdulillah. Nah, saya nanya, soalnya pernah juga saya ceramah, saya puji, inilah polisi yang hebat, bisa hadroh. Pas selesai acara, mohon maaf Pak Ustadz, itu bukan polisi. Ternyata asli dari Polda. Masya Allah, tabarakallah. Tadi fotonya saya kirim ke Polda Riau, langsung dibalas. Insya Allah Ustadz, polisi kita di Riau juga nanti kita latih hadroh katanya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah insya Allah. Amin ya Rabbal. Ada razia di Jalan Sudirman. Kita pokoknya kalau melihat polisi ingat razia. Ada razia di Jalan Sudirman. Lalu kemudian Bapak Ibu percaya bahwa di Jalan Sudirman ada razia. Maka percaya kepada informasi itu namanya iman. Apa namanya? Iman. Iman kepada polisi. Karena percaya, lalu pakai helm. Setelah pakai helm, pakai sepatu. Karena ada aturan baru pakai sendal kena tilang. Karena percaya, lihat SIM. Karena percaya, STNK, BPKB, bayar pajak hidup atau mati. Akhirnya berangkat. Itu namanya takwa. Jelas? Ini ingat baik-baik. Karena yang saya sampaikan ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Percaya itu namanya iman. Lalu karena percaya, pakai helm, STNK, BPKB, lihat SIM, itu namanya takwa. Efek daripada iman. Oke, mungkin kalau cuma satu contoh belum nangkap. Saya kasih satu contoh lagi, boleh? Datang dokter. Dokter mengatakan, ibu, bapak, jangan makan daging kambing, jangan makan kepiting, jangan makan seafood, jangan makan santan. Ini kolesterol, ini gula darah tinggi. Percaya sama dokter, itu namanya iman. Iman kepada cerdas. Ini nampaknya rukun iman sudah bertambah jadi 8. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir baik, takdir buruk, polisi, dokter.
Lalu karena sudah percaya kata dokter, akhirnya dia rajin jogging, olahraga, nggak makan kambing, nggak makan santan, nggak makan seafood. Itu namanya mantap. Memang enak ceramah di balik papan ini. Masyarakatnya rame, orangnya cerdas, dan cepat nangkap. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada orang ngaku percaya sama Allah, Allah itu ada, dia tetap minum khamar, dia tetap judi, dia tetap zina, dia tetap dugem. Tahu dugem? Duduk sambil gemetar. Ini orang beriman atau tidak beriman? Dia mengaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sama dengan orang yang percaya pada ada razia, tapi dia nggak pakai helm, dia tidak pakai SIM, dia tidak pakai sepatu, dia berangkat. Pas ditanya, kamu percaya ada razia? Percaya. Kenapa kamu nggak pakai helm? Serahkan pada Allah. Kamu percaya omongan dokter tadi? Percaya. Percaya bahwa seafood bahaya? Percaya. Percaya bahwa kepiting kolesterol? Percaya. Kenapa kamu makan? La haula wala quwata illa billah. Makanya iman selalu disandingkan dengan takwa. Alhamdulillah takwa sudah paham. Karena banyak juga orang takwa ini katanya takwa takut istri tua. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Oke, sekarang pembahasan yang kedua. Iman dengan takwa sudah jelas? Sudah. Yang kedua, iman itu mesti diucapkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau ada orang mengatakan, kau beriman? Saya beriman. Ucapkan, cukup Allah yang tahu. Gak bisa begitu. Ibu juga selalu ragu dengan cinta suaminya. Sayang, ucapkan I love you ya. Ustadz Das'ad termasuk orang yang berat mengucapkan I love you. Bagi dia kata-kata itu gak penting. Yang penting bukti nyata. Betul Bu? Itu. Tapi perempuan penting. Bagi perempuan kata-kata itu penting. Menurut survei, 90% orang Indonesia tidak mengucapkan I love you kepada istrinya. Jadi kalau ada suami ibu yang tidak pernah mengucapkan aku cinta padamu, berarti dia termasuk yang 90% itu. 90% laki-laki tidak mengucapkan aku cinta padamu kepada istrinya. Karena mereka lebih banyak mengucapkan itu kepada istri orang lain. Ustadz Somad, saya termasuk yang berat juga mulut mengucapkan itu. Terus gimana Ustadz mengatasinya? Saya kirim WhatsApp. Hai sayang, kalau yang mengucapkannya suamimu, yakinlah
belum tentu dari hatinya. Kenapa? Karena kata Ustadz Das'ad Latif, boleh bohong kepada istri untuk menyenangkan hatinya. Tapi kalau yang ngomong begitu pacarmu, yang mau ngomong begitu temanmu, yang ngomong begitu sahabatmu, yakinlah dia makhluk air yang sudah naik ke darat. Semua yang di laut ini kalau sudah naik ke darat menjadi jahat. Contohnya lintah darat, buaya. Gimana bunyi ayam? Kuku kuku. Gimana bunyi kucing? Ngiu. Gimana bunyi kambing? Mbe. Gimana bunyi buaya? Ternyata banyak juga di Balikpapan ini. Ada buaya di Balikpapan. Enggak pantun. Informasi aja. Saudara yang dimuliakan Allah, maka iman itu mesti diucapkan. Selesai sholat Jumat, kepada jamaah jangan pulang dulu. Kita saksikan, dibimbing oleh imam besar Masjid Raya Islamic Center, akan ada saudara kita yang bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Diucapkan dengan mulut, itu iman. 3, yang pertama, al-iqraru bil lisan, diucapkan dengan mulut. At-tasdiqu bil qalbi, dibenarkan oleh hati. Al-iqraru bil lisan, dinyatakan dengan lisan. Al-a'malu bil arkan, dilaksanakan dengan anggota tubuh. Amal itu terbagi 4. Berapa amal? 4. Beda iman dengan takwa, sudah. Syarat iman ada 3. Dalam hati, diucapkan di mulut, dengan badan, sudah. Pembahasan yang ketiga adalah bahwa iman ini amalnya ada 4. Amal yang pertama, amal badan. Tegak, ruku, sujud, i'tidal, duduk, tasyahud. Itu namanya somat. Memang jam-jam segini pendengaran terganggu. Saya menikah dengan dia Pak Ustadz, dia pengusaha, dia bisnismen, dia orang kaya. Saya sangka kalau nikah dengan dia bahagia. Ternyata dia nggak sholat Pak Ustadz. Gimana rasanya Bu nikah dengan orang nggak sholat? Macam tidur sama babi hutan. Mudah-mudahan suami ibu semuanya orang-orang yang sholat. Alhamdulillah Ustadz Somad. Dulu suami saya nggak sholat. Setelah mendengar ceramah Ustadz, alhamdulillah sudah sholat Pak Ustadz. Sholat apa Bu? Idul Fitri. Dulu suami saya nggak sholat Pak Ustadz. Sekarang alhamdulillah Pak Ustadz ninggal. Ya Allah, suami-suami yang belum sholat, berkat doa kami ramai malam ini bersama orang-orang baik, bukakanlah pintu hatinya ya Allah. Kalau sudah kami doakan seramai ini, enggak juga terbuka pintu hatinya, bukakan pintu liang lahatnya ya Allah. Tidak ada satu pun yang mengaminkan. Begitulah cinta istri kepada suami. So sweet. Jadi kalau ada selama ini istri yang mengatakan, aku nggak peduli sama kamu, mau pergi-pergilah, mau mati-matilah. Itu hanya di bibirnya saja. Dalam lubuk hatinya dia selalu takut kehilangan kalian guys. Betul Bu? Betul kata mereka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka iman itu amalnya, buktinya 4. Yang pertama adalah amal badan. Yang kedua amal harta. Amal harta itu apa? Amal harta zakat. Ini kalau saya lihat walaupun dari jauh ya. Ini kalau saya lihat dari senyum jamaah Balikpapan ini adalah orang-orang yang nggak punya masalah hidup dan nggak punya utang. Kelihatan dari senyumnya itu lepas. Orang kalau banyak utang, banyak masalah, nggak bisa lepas gini ngomongnya. Dipancing Ustadz Das'ad Latif, belum dipancing aja udah ketawa. Lepas ini nggak ada utang. Orang kalau ada masalah, itu tertahan ketawanya. Dikit aja. Ini bisa lepas, Masya Allah.
Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas insya Allah. Oh, banyak juga ternyata. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang belum ada jodoh segera ketemu dengan jodoh. Yang bingung nyari jodoh, ini yang di depan ini semua. Belum nikah kan? Enggak apa-apa, udah pun enggak apa-apa juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bayar zakatnya ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kota Balikpapan. Ini saya yakin dari ujung ke ujung ini paling dikit tabungannya 100 juta ini. Dari bunyi aminnya sepertinya kurang yakin. Amin. Jika emas Anda 85 gram, maka zakatnya 2,5%. Jika ada tabungan 100 juta, zakatnya 2,5%, berapakah zakat yang dikeluarkan? Memang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura bodoh memang. Kalau uangnya 100 juta, zakatnya 2,5%, 1.025.000, 10.250.000, 100 juta berarti 2,5 juta. 1 miliar berarti 25 juta. 10 miliar berarti 250 juta. Ini orang Balikpapan ini kaya-kaya. Dari mana Ustaz tahu kaya? Itu emasnya menyala. Menyala abangku. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling tinggi zakat. Saya belum bisa bayar zakat Pak Ustadz. Oke, belum bisa bayar zakat. Di bawah zakat namanya infak. Ngasih beras, infak. Ngasih duit, infak. Itu infak namanya. Saya ngasih infak pun nggak bisa. Yang paling bawah namanya sodakoh. Sodakoh itu nggak perlu pakai uang, pakai senyum aja. Makanya jangan tulis kotak sodakoh. Karena kalau ditulis kotak sodakoh, setiap lewat senyum aja. Tolong masjid-masjid di Balikpapan, jangan tulis kotak sodakoh. Robah semuanya besok. Mohon ini Bapak Satpol PP diterapkan. Razia besok. Razia apa ini? Razia kotak sodakoh. Robah pakai pilok, cat langsung. Infak, infak, infak. Orang nggak mau berinfak di masjid kami Pak Ustadz. Coba saya tinggal. Lihat bagaimana bentuk kotaknya. Oh ini salah. Robah bentuk kotaknya peti jenazah. Setiap lewat di depan, langsung. Nah, itu insya Allah. Mudah-mudahan. Yang paling tinggi zakat. Di bawah zakat, infak. Di bawah infak, sodakoh. Terus wakaf di mana Pak Ustadz? Wakaf itu spesial. Karena wakaf itu rukunnya 4. Ada yang berwakaf, ada yang nerima wakaf, ada tanah wakaf, dan ada akad. Saya serahkan tanah ini untuk wakaf pondok pesantren. Setelah Ustadz Somad ceramah, banyak orang yang berwakaf. Ustadz Somad, saya tidak mau mati, nggak dapat pahala apa-apa. Itu tanah saya wakafkan. Tanah siapa Pak? Nggak tahu. Gimana kau wakafkan tanah nggak tahu? Wakafkanlah tanahmu, bangun pondok pesantren. Ini harta-harta kita ini hilang, tinggal semua. Mobil mewah, mobil besar, tinggal. Rumah besar, tinggal. Istri besar, tinggal. Ustadz Somad jangan ngejek lah. Kunci dengar ceramah Ustadz Somad itu satu, jangan tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung, pulang, meninggal. Ada yang tersinggung? Takut mati semua. Pasangan hitam itu putih, pasangan malam itu siang, pasangan senang itu susah, pasangan hidup itu mati. Berani hidup, tak takut mati, jangan hidup, takut hidup, mati saja. Kalau belum waktunya gimana Pak Ustadz? Lihat jenazah lewat, ikut. Itu ada mobil ambulan, gratis,
Syarat naik mobil itu dua. Sakit, mati. Mau naik mobil gratis? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini semua akan mati. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya, setiap masa ada tokohnya, setiap tokoh ada masanya. Pada akhirnya kita semua akan mati. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat. Apalagi BPJS. Pejabat jangan, ada orangnya. Polisi ada Pak Kapolda. Tentara ada panglima. Ustadz, astagfirullahaladzim. Memang yang Bapak Ibu katakan itu benar, tapi jaga juga perasaan saya. Ustadz Somad, kenapa kalau ngomong itu suaranya kuat? Suara saya nggak kuat, sound systemnya yang mantap. Ini Balikpapan ini aman atau nggak aman ini? Aman. Kenapa pakai jeruji besi? Karena orang Balikpapan ini badannya sehat, suka memanjat, bukan menjilat. Dari mana Ustaz tahu mereka suka manjat? Itu panjat tebing. Saya ngomong bukan tanpa bukti. Orang Balikpapan ini kaya raya. Emasnya bukan di dalam tanah, naik ke atas tanah. Ustaz tahu mana? Itu batang pisangnya emas semua. Di tempat saya yang bertelur itu ayam. Di sini batang pisang pun bertelur. Balikpapan ini kaya raya. Bukan cuman minyak, tapi gas alam. Tanahnya subur. Mana bukti tanahnya subur? Lihat, menghijau sampai ke atas. Syukuri nikmat ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Allah tidak minta apa-apa. Allah hanya ingin kau katakan Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Katakan Allah besar. Engkau ustadz yang besar, Allahu Akbar. Engkau pejabat besar, Allahu Akbar. Makanya kalau ada orang ngejek-ngejek ibu, kok kulihat makin lama makin besar ya, Allahu Akbar. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, jangan mau dipuji-puji, yang dipuji hanya Allah. Sami Allahu liman hamidah. Berat hidupmu, serahkan pada Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kenapa orang sholat tapi hidupnya tetap berat? Karena dia hanya menghafal dan tidak pernah merenungkan maknanya. Nggak ingat dia. Iftitah, Fatihah, ayat, satu nafas. Ini bukan mazhab Hanafi, bukan mazhab Maliki, bukan mazhab Syafi'i, bukan mazhab Hambali. Ini mazhab Valentino Rossi. Dan yang model begini tidak ada di Balikpapan. Ini yang saya ceritakan ini ya adanya di planet Mars. Kalau yang di sini ini orangnya khusyuk-khusyuk semua insya Allah. Jangankan sedang sholat, dengar ceramah pun khusyuk. Itu bukan khusyuk Pak Ustadz, busuk. Amal badan, sholat. Amal harta, zakat, wakaf, infak, sodakoh. Amal apa lagi? Amal lisan. Sesuaikan dengan keadaan. Jangan Bapak besok jadi imam subuh, subhanallah, zuhur baru selesai. Ya sesuaikanlah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi kadang imam ini karena mau cepat sampai nggak jelas lagi bunyinya. Apa yang kau baca? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahalazim. Ini banyak orang sekarang istighfar seperti dapat goreng pisang panas.
Jangan sampai nanti ketika catatan amal kita diberikan kepada malaikat, malaikat menunjukkan kepada kita, lalu ditunjukkan istighfar, tasbih, tahmid, takbir, la ilaha illallah, tahlil, semuanya kumur. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amal badan salat, amal harta zakat, wakaf, infak, sedekah, amal lisan tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir. Kalau saya sudah takbir, itu berarti ceramahnya sudah 35 menit. Itu biasanya saya ngetes. Tadi saya kan mulai tadi jam 10 kurang 20. Sekarang sudah jam 10.15. Makanya saya bertakbir karena udah 45 menit. Allahu Akbar. Wah, itu maka saya bertakbir, saya ngetes. Biasanya kalau suaranya kuat, itu saya tambah sejam lagi. Kira-kira kalau saya ceramah sejam, Bapak sanggup? Ibu kuat? Saya udah mau mati. Saya hari Kamis dari Tarakan ke Berau. Banyak pejabat yang cemas. Bagaimana jalannya di Kalimantan Timur ini Pak Ustadz? Saya bilang saya nggak merasakan apa-apa. Tiba-tiba langsung sampai Berau. Kenapa? Saya tidur. Dari Berau terbang lagi ke Balikpapan. Dari Balikpapan jalan darat ke Samarinda. Dari Samarinda ke Tenggarong. Dari Tenggarong ke Sebulu tadi. Sebulu, 2 bulu, 3 bulu. Dari Sebulu langsung hari ini ke Balikpapan. Besok pagi di PLN menyala. Tidak pernah mati. Terakhir besok dari PLN barulah saya pulang transit Jakarta, barulah ke Pekanbaru bertemu dengan istri, anak dan keluarga. Saudaraku, terus Ustadz tadi ke sana, ke sini, ke sana, habis dari Pekanbaru ke mana? Langsung ke Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah pergi. Terus Ustadz istirahatnya kapan? Istirahatnya nanti di surga bersama kamu, Besti. Tidak akan ada istirahat selama di dunia. Istirahat itu nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal lisan, zikir. Amal yang terakhir Pak Ustadz, amal hati. Saya amal badan nggak bisa Pak Ustadz. Kenapa? Saya nggak bisa sholat berdiri. Duduk. Duduk juga nggak bisa Pak Ustadz. Baring. Baring juga nggak bisa Pak Ustadz. Telentang pakai mata. Nggak bisa juga Pak Ustadz. Tenang, kami sholatkan. Tidak ada yang bisa menebus sholat kecuali sholat itu sendiri. Menangis di depan pintu Ka'bah. Ya Allah. Ditanya kawan sebelah, kok kenapa? Kakiku dipijak Afrika. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka selagi hayat dikandung badan, jangan sampai tinggal. Amalnya yang keempat apa Pak Ustadz? Amal lisan sudah, amal harta sudah, amal badan sudah, amal harta sudah, amal badan sudah, amal lisan sudah, amal hati. Sabar, sabar mendengar pengajian. Ini baru muqaddimah aja udah senggol-senggolan. Pulang kita bro. Nggak usah pulang, parkir payah. Ya di sini aja lah. Kita nikmati aja penderitaan ini. Tapi saya kalau ceramah tuh mata saya tajam dari ujung ke ujung. Ini saya lihat dari ujung ke ujung. Nggak ada orang Balikpapan ini yang matanya nunduk. Nggak ada yang menguap. Ini kadang ustadznya satu, baru ceramah 5 menit sudah keluar kuda Nil. Ini semuanya Masya Allah sehat walafiat. Kenapa orang Balikpapan ini sehat walafiat? Kuncinya pada makanannya. Makanannya sehat-sehat. Tadi saya dibawa makan dengan Pak Wali. Itu kepitingnya berotot semua. Oh gini semua. Saya ambil satu. Saya tengok Pak Gubernur nggak makan. Saya tengok Pak Wali nggak. Saya segan pula kan. Kita kan jaga harga diri kita juga.
Kalau kita ambil banyak, ketahuan di Pekanbaru nggak ada kepiting. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hati. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat wajah kamu. Wala ila suwarikum. Allah tidak melihat badan kamu. Kalau masuk surga itu syaratnya berotot, saya masuk neraka. Kalau masuk surga itu syaratnya mancung, jangan kalian teruskan. Kalau masuk surga itu syaratnya putih, jaga perasaan kami. Alhamdulillah Allah tidak melihat fisik, tidak melihat wajah. Yang dilihat Allah adalah Tapi jangan gara-gara ini besok kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, pegawai, ASN masuk kantor nggak mandi. Ditanya sama Pak Wali, ditanya sama Pak Gubernur, kenapa begini nggak mandi? Allah melihat hati kita. Memang betul Allah melihat hati kita, tapi aku melihat matamu. Tai matanya sebesar bakso. Cuci mukamu dulu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah amal badan sudah, alhamdulillah. Amal harta sudah, alhamdulillah. Amal lisan sudah, alhamdulillah. Amal hati pun sudah, alhamdulillah wa syukrulillah. Bersyukur padamu ya Allah. Kalau ngaji dengar betul-betul, kalau tidur tidur betul-betul. Bersyukur karena nggak dengar betul-betul, pulang ditanya sama keluarga yang nggak ikut ngaji. Apa kata Ustadz Somad tadi? Kita mesti banyak-banyak bersyukur. Enggak ada ku bilang bersyukur. Bersyukur. Itu makanya ceramah saya jangan dipotong-potong. Kalau nonton full dari awal sampai akhir di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, orang beriman tidak mau masuk surga sendirian. Ketika dia sampai di surga, dia lihat ke kanan, dia lihat ke kiri. Doakan supaya saya bersama di Makassar, bersama di Balikpapan, bersama dengan Ustadz Das'ad Latif di surga Jannatul Firdaus. Hebatnya jamaah Balikpapan. Padahal yang saya doakan cuma kami berdua. Saya sedang ngetes hati kalian. Kalau seandainya hati kalian dengki, hati kalian hasad, gak mungkin kalian mengatakan amin. Pasti kalian diam aja. Semoga Ustadz Somad dan Ustadz Das'ad Latif masuk surga. Diam aja, ngapain didoakan? Kita STJ, status tak jelas. Begitu tadi Bapak Ibu mengatakan amin, Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin walaka misluh. Kabulkan doa orang ini karena hatinya bersih. Dia sudah mendoakan saudaranya. Ustadz makanannya apa? Nasi. Minumannya apa? Teh manis. Lalu yang membuat Ustadz sehat itu apa? Saya sehat karena didoakan orang Balikpapan. Sebanyak ini orang Balikpapan mendoakan karena baleho kami sudah disebar kemana-mana. Deluas. Deluas itu saingan The Massive. Dan saingannya yang dulu Deloitte. Last edition. Deluas, orang sudah melihat gambarnya. Apa kata jamaah Balikpapan? Ya Allah, sehatkan Ustadz Somad sampai dia sampai ke Balikpapan. Setelah selesai acara nanti, mau matikan, matikanlah dia. Mudah-mudahan kita semua mati husnul khatimah. Begitu orang Balikpapan masuk ke dalam surga dan dia bertanya, yang pertama ditanya orang Balikpapan adalah mana Ustadz Das'ad dan mana Ustadz Abdul Somad. Malaikat, ya, mana Ustadz Das'ad dan Ustadz Abdul Somad? Kata malaikat, mereka berdua sudah lama menunggu kalian di ruang VVIP. Amin. Sebenarnya saya cuma mau dapat amin dari mulut kalian yang bersih, saudaraku. Boleh saya tanya, jujur ya, jangan ada dusta di antara kita.
Ini datang ini apakah diwajibkan Pak Wali Kota? Apakah ada pembagian sertifikat tanah? Ada pembagian sembako? Datang lillahi ta'ala. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Maka semua yang hadir ini berjihad fi sabilillah. Tapi selesai acara ini pulang. Jangan habis ini nongkrong di warung kopi, duduk-duduk, pas ditanya, kau nggak pulang? Jihad. Itu bukan jihad, jahat. Setelah ini pulang ke rumah, orang kalau dia sudah ngaji, sudah beriman, sudah baik, lisannya baik. Khairukum, siapa orang yang paling baik di antara kita? Bukan Ustadz Abdul Somad. Siapa orang paling baik di antara kita? Yang paling baik adalah khairukum li ahlih, orang yang paling baik kepada istrinya. Inilah orang-orang yang paling baik kepada istrinya, insya Allah. Amin. Memang agak susah membedakan antara baik dengan takut. Ustadz, ya, teman saya itu takut kali sama istrinya. Penakut dia Pak Ustadz. Kalau ada bapak yang takut sama istrinya, tertekan, sabar. Karena kalau mati tidak kena azab kubur. Karena waktu malaikat mengazab, kata malaikat satu lagi, ini jangan diazab. Karena sudah terlalu azab di dunia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kami sampaikan malam ini, tema besarnya sama, Balikpapan Madinatul Iman, Balikpapan kota beriman. Bersahabat karena harta, harta akan binasa. Bersahabat karena kuasa, kuasa akan sirna. Bersahabat karena rupa, rupa akan binasa. Bersahabat karena Allah, kekal selamanya hingga ke surga. Boleh untuk update status besok pagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allah labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Dalam pandangan Allah, antara yang di bawah dengan yang di atas, yang berkarpet dengan yang di aspal, sama derajatnya. Betul? Oh, Ustadz enak aja ngomong begitu. Kami yang di bawah kena hujan, masa Ustadz yang di atas sama? Ini di atas ini kelihatannya aja enak. Nanti selesai acara, naiklah kalian ke atas ini. Karpetnya basah. Kadang kita ngelihat aja dari bawah enak. Enak ya jadi gubernur, enak ya jadi wali kota. Memang enak. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita doakan Bapak Wali Kota, Bapak Gubernur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tidak berkepala. Mudah-mudahan mereka menjadi orang yang beriman, bertakwa dan amanah. Kita doakan Balikpapan ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semua keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Anak keturunan kita soleh dan solehah. Ustadz Somad doanya nggak usah banyak-banyak. Doa untuk saya cuma satu saja. Matikan Ustadz Somad husnul khatimah. Saya pula yang takut jadinya. Ini yang mendoakan ini lebih 40 orang ini. Lebih 400 orang ini. Lebih 4.000 orang ini. Amin katanya. Bergetar juga di sini. Jadi jantung ini bergetar itu. Jantung itu normalnya detaknya begini. Buk, buk, buk. Tapi waktu mendengar amin tadi. Buk, 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 buk. Biasanya jantung itu tidak normal disebabkan dua. Yang pertama jatuh cinta. Yang kedua jatuh tempo. Yang ketiga ketika kita didoakan orang lain.
Kita tidak pernah berpisah. Walaupun besok saya akan kembali. Besok pagi jam 6 Ustaz Das'an Latif sudah meninggalkan kita kembali ke Makassar. Tapi kita selalu bersama dalam doa. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tadi saya dibisikkan nanti Ustaz Somad baca doa, tapi sebelum baca doa, Ustaz bacakan 2 kuis. 2 dari Ustaz Das'an Latif, 2 dari Ustaz Abdul Somad, supaya jamaah menjawab pertanyaan. Sesuai dengan urutan, Ustaz Das'an Latif duluan.